Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik. Wong ganteng sak donya, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam perngobrolan kita kali ini, karena perngobrolan kita naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Kok aku itu dapat surat dari imigrasi. Terus Masalah kenapa aku dulu mutusin kontrak. Terus itu gimana? Apa aku harus ke imigrasi ya? Ya, minta izin ke majikan lo tunjukin suratnya. Iya. Sampai kasih ke majikan. Udah dikasih, udah tak kasih. Ya terus sampean berangkat dihadapi. Arep takon apa? Kowe imigrasi nang aku. Tak jawab gitu aja. Karena sampean ini under majikan ini. Kalau under majikan ini ya imigrasi pun mau meng-cancel atau memutuskan sampean wong wis mau. Dia cuma meminta keterangan. Apa sih yang terjadi? Jadi nggak di penjara apa gitu toh? Mbak, nek sampean nyolong ya di penjara. Nah, masalahnya sampean jujur apa ora karo aku? Ya jujur, Mas. Lah ya kan aku kan nggak ngerti toh, Mbak. Masalahnya sampean kan sama imigrasi. Masalah apa waktu itu? Saat itu kan saya nggak ngerti. Sehingga imigrasi membutuhkan klarifikasi atau keterangan dari sampean. Nah, kalau aku ya aku diceluk polisi aja tak budali kok, Mbak. Nek memang aku nggak salah, aku nggak keliru. Lapo aku wedi? Iya. Wajahku di konten aja nampang jelas-jelas. Omahku tak dudui. Apakah aku orang yang selindutan apa orang yang nggak bener? Iya. Dipentungi wong akeh ya. Kalau memang majikanku yang dulu itu bilang yang jelek-jelek, mungkin aku nggak bisa turun ya. Sampean nggak usah berpikir. Sampean jangan berpikir yang terlalu buruk terhadap imigrasi. Bagi saya, ya kan, bagi saya nih, yang sering ngurusin menungso rawat itu, ya kan. Imigrasi itu tidak sekejam yang kalian bayangkan. Justru Hong Kong itu sekali lagi bener bagus. Makanya bojoku betah gak kepingin mulai nang kene terus. Karena prosedur, tata aturan semuanya itu dijelentrehno jelas. Bisa dipahami. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan sampean dengan majikan yang dulu itu kan aku nggak ngerti. Sampean yo gak cerita. Terus sampean ngongkon aku bedek, kira-kira imigrasi kate lapo, Mas? Kate ngejak gaple nek menurutku, main domino. Lah piye? Aku ora ngerti jeluntrungane ceritane sampean. Iya. Sampai aku pernah cerita sama sampean juga. Ya kan? Enggak tahu sama sampean apa, tapi di kontenku juga aku pernah cerita. Jualan gamis enggak jujur sama kita. Begitu diproses, agennya disurati sama imigrasi. Woi, cece sing mbok jeng gawe majikan iki iku biyen tau bakulan kecekel nang kantor polisi enek catetane. Kowe yakin ta takonono dheke? Kon ngekeki keterangan. Baru setelah imigrasi ngirim surat ke agen ngasih ke PT ini telepon aku soalnya aku sing rekomendasi areke. Mas Andro, arek sing mbok kekno nang PT iki kok embal gadus ternyata. PT langsung interogasi DE. Aku yo dikandani yo langsung tak telepon. Karepmu iki apa, Mbak? Kowe iso ngapusi aku tapi kowe ora iso ngapusi imigrasi ya. Baru dia cerita. Ngerengek dodolan pentol pae mau 30.000. Jadi sampean itu enggak usah berpikiran sing aneh-aneh dan negatif. Dalam hatine ditatakno. Iya. Kowe kate takon apa imigrasi? Tak sauri. Niku jenenge wong kendel mergane gak salah. Tapi nek pancen sampean biyen tau gawe salah ya wedi mangane.
Kayak sampean ini nek wedi iki berarti enek salahe biyen. Ya salahku ki aku piye yo. Salahku itu tambah kontrak terus aku nggak kesini lagi. Soalnya ada masalah lah. Terus HP ku juga hilang gitu loh. Ceritanya itu. Duh, lah iya ya jelaskan ke mereka. Soalnya bisa jadi, ya kan, bisa jadi dia menulis rekod, arek iki nggak bener, arek iki ndak komitmen. Udah diomongkan aja, kejadian kronologisnya ceritakan aja. Iya. Buktine visane sampean lo medun. Iya. Ya itu kan nek bukti visane sampean medun kan aku jadi bingung. Lah opo rekote majikan biyen gak didelok? Berarti memang rezekine sampean ketemu staf sing motone kiter terus akhirnya sampean dilulusno visane ya kan? Setelah sampean dilulusno visane sampean nyampe nang kene. Lah begitu nyampe nang kene di cross check meneh. Lho iki kadung bleset. Kan ya wis kadung sampean wis karo majikan iki mangane ya kalau nanti terjadi apa-apa usahakan tetap di majikan ini. Ya. Tapi kalau sampean ganti majikan bisa jadi kesempatan imigrasi untuk ngegas sampean untuk nggak diturunkan visanya kan bisa jadi seperti itu. Tapi ini hanya ramalan atau prediksi. Ramalan sama prediksi itu bukan takdir, bukan pasti iya. Gitu, tergantung rezekine sampean. Lah sampean kan ngomong dhewe. Yo sak kontrak apa sak tahun apa 2 tahun. Lah sampean kan ngomong dhewe. Iya. Iya enggak? Sampean ngomong dhewe enggak? Makanya hati-hati. Omongane sing apik-apik ae. Lah nek kok kejadian moro-moro setahun terus sampean dipiek-piekno. Ayo, kan mandi omongane sampean. Iya. Nah, makanya jangan ngomong yang enggak pas-pas. Karena apapun yang ada dalam benak dan pikiran kita dan kita ucapkan itu bisa menarik artinya menjadikan takdir itu yang kita inginkan lah. Jirine ucapan adalah doa. Jirine lho ya. Jirine. Ora enggak 1 tahun Mas, 10 tahun. Piro? 10. Oh ya wis, berarti salah, berarti duduk sampean sing ngomong 1 tahun. Berarti beda. Bukan. Wis ya berarti saiki sing menjadi kerisauan sampean, kegundahan sampean. Apa? Ayo. Enggak ada. Aman ya. Aman ya. Aman. Ngombe wedang kopi wis lega ya, ora kakean pikiran ya. Ya, ojo gelasnya sing dipangan lho ya, kopine sing diombe. Nggih pun nggih Mas. Siap selalu. Matur sembah Yo, nuwun. oke, bye-bye. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Wian. Chan Syuce. Oke, teman-teman semua ya, sekali lagi ya. Banyak sekali pokoknya fenomena yang terjadi itu banyak sekali sebenarnya. Dan banyak pesan-pesan yang harus saya sampaikan dan saya sudah bikin draft ya. Saya akan bikin konten yang tersendiri, yang khusus bagi yang ekstra mau berpikir lagi. Nah, di sini kan masih banyak yang nggak mau mikir. It's okay, saya mau bikin lagi konten yang lebih detail lagi, yang naik levelnya lagi buat teman-teman yang sudah setia dengan saya, mudah-mudahan di channel baru saya. Jadi persoalan, masalah dan imigrasi itu dihadapi saja, ya kan? Dihadapi saja buat saya. Nggak perlu takut dan khawatir dan nggak perlu dibayangkan hal buruk ketika memang sampean tidak melakukannya. Ini kuncinya. Tapi kalau sampean jelas-jelas melakukannya ya sudah, tinggal diakui saja. Hongkong itu simpel dan sederhana, ya kan? Hongkong itu nggak berbelit-belit, nggak ruwet. Ya udah akui salahnya. Nggak pas, nggak bener, akui semuanya. Kalau memang itu yang sampean alami, mau utang lagi, mau 14 tahun ada apa lagi, mau jualan gamis lagi, ketangkep lagi, imigrasi itu selalu punya rekod. Bahkan rekod saya aja mungkin di Hongkong
mereka juga tahu. Oke, sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see next video. Bye.